guys can see candle dari bawah nih, candle naik, and then dia buat satu penurunan yang sangat kuat. So ini akan jadi kita punya area base. So apa yang kita buat, kita letak kotak lah, kita ambil single line, kita start dari tempat candle open, dan satu lagi di hujung candle dekat this area. So ini ialah kita punya base. So you guys can see dia break, and then dia turun, but then dia pergi retest balik. Nampak tak, dia retest betul-betul dekat area base ni, and then dia drop. Berapa pips dia drop, kita tengok. Total drop dan 60 pips. Kalau you guys entry dekat sini tadi, you guys dah profit lah. Kalau you guys pakai SL 30 pips, TP 60 pips. Jadi kalau kita tengok, kita punya SL 30 pips, tak kena. So kalau tak kena, kita profit lah. So very simple macam ni saja. Bila you guys dah jumpa base, letak kotak, tunggu breakout, bagi dia berjalan kejap, and then dia retest, you guys boleh entry, then profit. That's it lah. Okay, so tadi abang dah tunjuk base untuk supply. Now abang akan tunjuk base untuk demand pula. Untuk demand dia macam ni, candle turun, dia buat sideway, dan dia jadi kita punya base. Dan sebabkan ada demand, dan dia naik lah. So kita akan cari macam ni punya setup sekarang lah. So as you guys can see dekat sini, candle turun, dan dia naik sikit, dan dia turun, dan dia buat satu pergerakan naik ke atas yang sangat kuat. So maksudnya dekat sini ialah kita punya base, sebab dia ada satu pergerakan yang sangat kuat naik ke atas lah. So apa yang kita buat, kita just letak satu kotak lah, kita ambil single line ni, kita ambil candle merah yang terakhir. So daripada candle open di sini sampai ke hujung shadow macam ni. Okay, so ini ialah kita punya base, this area. So as you guys can see, candle naik ke atas, dan dia makan masa sikit, dan akhirnya dia retest. Dan lepas dia retest, dia buat beberapa kali retest lah, then dia fly, dia naik ke atas. So kita tengok profit atau tak, kena SL atau tidak. Kalau kita punya SL ialah 30 pips, tidak kena lah, dia jauh lagi. Then dia naik 200 pips guys. Ni lah yang abang maksudkan tadi, kita kena tunggu lebih lama. Tapi kalau kita profit, memang profit kau 100 ke 200 pips. So now you guys dah tahu macam mana nak cari base dan macam mana SOP SND ni. So you guys dah boleh start back test and practice you guys punya skills lah, apa yang you guys dah belajar. So all the best guys, jangan cepat putus asa. I know you can do it. All the best. Okay, so now abang akan ajar metode kedua yang kita boleh pakai untuk trade SND lah. So first, kalau you guys nampak dua candle macam ni, and then dekat pertengahan dia buat macam ni. So ini pun akan valid untuk jadi area SND. So apa yang kita buat, bila kita nampak bentuk macam tu, kita akan ambil daripada hujung shadow ke hujung shadow. Kita akan letak kotak dekat area itulah. So apa yang kita buat, kita letak satu garis di bawah, satu garis di atas. Sebelah pun sama, satu garis atas, satu garis bawah. So dalam area ni, dalam kotak ni, inilah kita punya area SND. So lepas kita dah letak kotak ni, apa yang akan berlaku, dia akan jadi macam ni lah. Untuk setup sell, candle akan turun dulu, and then dia pergi di test area kita punya base ni, then dia akan continue turun. Kalau untuk setup buy, candle akan naik, and then dia akan turun, retest kita punya area base ni, then dia akan teruskan dia punya kenaikan. Apa sebab area ni boleh jadi kita punya base, this area? Sebab macam ni. Kalau dekat candle H4, you guys nampak dia ada dua candle saja kan, dua candle hijau pun ataupun dua candle merah. Tapi kalau kita pergi ke M5, sebenarnya dalam candle tu dia ada macam ni, dia ada banyak pergerakan candle, dia tengah sideway lah. That's why ada shadow, dia naik, dia turun, and then dia naik, and then dia turun balik. So dekat area ni dia ada buat berlakunya sideway. So that's why tempat ni pun valid untuk jadi kita punya base. So inilah yang dia maksudkan dalam candle ada candle. Okay, now kita try apply apa yang kita dah belajar tadi lah. So you guys boleh tengok daripada sini, candle naik. So dekat area pertengahan ni ada berlakunya macam yang abang tunjukkan tadi itu. So apa yang kita buat, kita letak satu garis dekat bahagian bawah, hujung shadow ni, satu dekat sini, dan satu lagi di atas. So kita tengoklah.
candle naik, and then tengok betul-betul dia retest dekat area base ni, dekat mana berlakunya sideways di time frame kecil, dan dia teruskan kenaikan. Kita tengok berapa pips dia naik. Total dia naik 120 pips, 130 pips. So dalam single entry saja you guys dah boleh dapat dalam 130 pips. So ini contoh pertama, kita tengok contoh kedua pula lah. Okey, dekat sini pun abang ada nampak satu, this area. Guys tengok daripada atas ni candle turun. Dan dekat area sini ni ada berlakunya macam yang abang tunjuk tadi. So apa yang kita buat, kita ambil satu single line, satu dekat hujung shadow yang atas, dan satu lagi dekat hujung shadow area bawah. So you guys tengok apa yang berlaku, candle turun, and then dia nak retest tapi tak sampai. So kita biarkan, kita tak entry lagi, and then market sideways dia turun. But then dia pergi retest dekat area kita punya base ni, and then dia junam. Berapa pips yang kita tengok, total dia turun dalam 170 pips dalam satu single trade. So you guys trade sekali saja tapi you guys boleh dapat dalam 170 pips. So inilah keistimewaan SND. Kita kena tunggu lama tapi pips yang kita boleh dapat tu sangat-sangat besar.